Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat yang di rumah, apa kabar? Baik, puji Tuhan, semoga baik-baik. Yang sehat tetap sehat, yang sakit disembuhkan Tuhan, dan yang dalam pemulihan Tuhan sempurnakan kesehatannya. Tetap semangat, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 4, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul, di mana Tuhan kami mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan. Ampuni kami Bapa atas segala salah dan dosa kami. Layakkan kami Bapa untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau, dan mendengarkan isi hati-Mu sebagai nasihat bagi kami Bapa untuk menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438 bait 1 dan bait yang keempat.
Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya berlindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bait keempat. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Kembali kami Bapa datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk saat ini Bapa, di mana kami boleh mendengarkan isi Tuhan, isi hati Tuhan untuk kami renungkan malam hari ini. Biarlah Engkau urapi setiap kami Bapa. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang tidak cakap menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, biar Engkau Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan semua berasal daripada-Mu. Setiap kami jemaat-Mu Tuhan, Engkau urapi Bapa, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang untuk kami bawa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan isi hati-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai ayat yang ke-60.
Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi yang namanya pergumulan atau pencobaan ataupun penderitaan. Bahkan penderitaan datang silih berganti di dalam kehidupan kita, tidak terkecuali, baik itu anak kecil, pemuda, maupun orang tua. Tidak seorang pun manusia menginginkan atau mengundang penderitaan hadir di dalam kehidupannya. Dan bahkan manusia berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, dikatakan kita tidak luput dari yang namanya masalah, pergumulan hidup atau beban atau penderitaan itu. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah sakit penyakit yang membuat kita menderita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi masalah dan penderitaan tidak bisa meruntuhkan iman kita, tidak bisa melemahkan kita. Sikap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jauh lebih penting dari penderitaan yang kita alami dan rasakan. Sikap hati kita yang benar, sikap hati kita yang benar ketika kita menghadapi yang namanya penderitaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari perikop kita malam hari ini. Yang telah kita baca tadi, ini sebuah kisah dari seorang diaken, Stefanus. Dia adalah seorang yang sangat baik. Alkitab mencatat bahwa Stefanus ini adalah salah seorang dari 7 yang telah dipilih untuk menjadi seorang pelayan. Bahkan dikatakan Stefanus itu lebih menonjol dari ke-7 pelayan-pelayan yang terpilih. Mereka semua adalah pelayan-pelayan yang terkenal karena kebaikannya.
dan iman dan kasih mereka yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus dulu sampai sekarang. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus seperti Petrus dijebloskan ke dalam penjara, dan murid-murid yang lain, pengikut-pengikut Tuhan yang lain seperti Daniel. Daniel juga dimasukkan ke dalam gua singa, dan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, dari itu semua Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan juga tidak luput dari yang namanya penderitaan dan pergumulan. Terkadang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita salah memandang bahwa penderitaan yang dialami seseorang itu adalah bagian dari penghakiman, sehingga kadang kala kita sadar atau tidak sadar kita menghakimi orang yang sedang menderita. Stefanus di sini menderita dan mati bukan karena berdosa. Dia adalah orang yang baik. Dia dikatakan di ayat 55 tadi penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita tidak membahas kenapa Stefanus mati, tetapi apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini. Ada teladan yang bisa kita lihat dari kisah Stefanus malam hari ini yang kita baca dalam menghadapi masalah dan penderitaan, yaitu sikapnya sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, sikap sebagai orang yang beriman, apapun yang kita hadapi, penderitaan apapun, seberat apapun, kita bisa mengatakan tetap bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Ada 4 poin, ada 4 M yang mau kita pelajari malam hari ini, teladan yang bisa kita pelajari dari Stefanus, yaitu yang pertama, sikap Stefanus dalam menghadapi masalah, menatap ke langit. Bapak, Ibu, kita lihat di ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sedang mengalami masalah atau kita sedang menghadapi pergumulan berat, mungkin pergumulan itu seperti air ya, seperti air yang mengalir tidak pernah berhenti. Namun Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menyikapi itu kita tidak bisa melihat kepada diri kita ataupun kepada sekeliling kita. Karena kalau itu kita lakukan, kita akan kecewa. Ketika kita mengharap kepada manusia atau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan kecewa. Firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, di mana Stefanus ketika menghadapi penderitaan dia memandang ke langit. Artinya apa, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika kita menghadapi yang namanya penderitaan, kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita tidak usah ngomong sama orang lain.
Kita tidak usah curhat sama orang lain tentang penderitaan kita. Karena kalau kita ngomong, yang ada kita digosipin. Tapi firman Tuhan menasihatkan kita, datang kepada Tuhan. Seperti Stefanus, datang kepada Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, batu masalah sebesar apapun yang kita hadapi, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka kita akan boleh melihat batu permasalahan itu akan kita lihat menjadi batu kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari belajar malam hari ini dari Stefanus. Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, datang saja kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebagai kesaksian, ketika saya juga menghadapi penderitaan hidup yang tidak pernah berhenti, yang saya lakukan adalah berseru kepada Tuhan, bernyanyi, walaupun suara saya tidak bagus, walaupun suara saya fals, tapi saya datang kepada Tuhan, saya bernyanyi sekuat-kuatnya. Saya tidak malu karena memang tidak ada yang mendengarkan suara saya. Tapi di dalam saya bernyanyi, saya berseru kepada Tuhan, saya curhat kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru di dalam hati kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan yang hidup, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan tidak lupa kita berdoa, membaca firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita sebagai orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 10, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas mengatakan, orang percaya tidak luput dari yang namanya penderitaan. Bahkan oleh penderitaan itu jelas dikatakan, ada maksud Tuhan di dalamnya, yaitu supaya kita kuat, supaya kita kokoh. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kesulitan penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi pada setiap kita? Yaitu supaya kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena ketika kita ada di tempat yang nyaman, susah untuk kita bertemu dengan Tuhan. Susah untuk kita mengerti isi hati Tuhan. Susah untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, penderitaan itu adalah anugerah kasih karunia bagi kita, untuk kita boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi, merasakan pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang sangat besar bagi kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan, itu kita sedang berada di dalam prosesnya Tuhan. Ya, kita sedang diuji iman kita, sampai di mana kesetiaan kita, sampai di mana kepercayaan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti sebuah mobil, ketika mobil launching, sebelum dipasarkan, mobil itu akan diuji terlebih dahulu, lewat proses yang panjang. Mobil itu akan dites, diuji kekuatannya, dan akan dibenturkan terlebih dahulu kepada benda-benda keras, sehingga
mobil itu diketahui kekuatannya sampai di mana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga demikian. Di dalam penderitaan itu kita sedang diuji. Iman kita, kesabaran kita, kasih kita, kesetiaan kita. Dan Bapak Ibu, kalau kita bisa menggambarkan ketika kita berada di dalam penderitaan itu, di dalam ujian itu, sama seperti anak sekolah. Anak sekolah dinyatakan bisa lulus, pasti melewati proses yang panjang, menghadapi ujian. Dan ketika murid menghadapi ujian, seorang guru yang baik akan berdiam diri, melihat murid-muridnya sedang ujian. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita menghadapi beban berat, pergumulan seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan tidak tolong. Padahal Tuhan ada. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan mencobai, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dicobai melampaui kekuatannya. Artinya Tuhan sudah tahu kalau kita mampu, kalau kita kuat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 8 ayat 18 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu mundur ketika kita menghadapi yang namanya penderitaan. Karena kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam penderitaan itu. Dikala kita mengalami proses hidup penderitaan yang panjang, kita tidak boleh berpikir pendek. Aduh, aku tidak kuat lagi. Aduh, aku mati saja. Stefanus di sini Bapak Ibu bukan karena dosa loh dia mengalami penderitaan. Bukan karena dia berdosa loh dia dibunuh, dirajam dengan batu. Tapi itu rencana Tuhan untuk kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu, kita harus bisa melihat, memandang penderitaan yang kita alami itu adalah sebuah rencana yang indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, sebagai wanita, seperti wanita, seorang ibu, ketika mau melahirkan, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Mungkin kita semua ibu-ibu yang sudah pernah mengalaminya, mengerti betapa sakitnya ketika kita melahirkan anak kita. Bahkan di dalam kesakitan itu, kita berucap, cukup satu kali ini saja aku mengalaminya. Cukup satu anak saja. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika anak kita lahir, kita melihat wajah anak kita. Hati kita senangnya luar biasa. Sehingga apa Bapak Ibu yang terjadi? Kita lupa dengan penderitaan yang sudah kita rasakan. Kita lupa kesakitan yang sudah kita alami. Bahkan Bapak Ibu, kita kepingin lagi punya anak. Dan melahirkan anak yang banyak. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam penderitaan itu ada sukacita.
yang akan kita rasakan. Nah demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penderitaan demi penderitaan yang kita alami akan menjadi sebuah momen di mana kita boleh melihat di balik penderitaan itu akan ada sukacita, akan ada kemuliaan yang akan kita lihat. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20 mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan menderita karena berbuat dosa. Jangan menderita kita karena berbuat jahat, karena nyolong, karena mencuri, karena korupsi. Itu adalah penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita disiksa, kita teraniaya oleh orang lain, itu adalah anugerah. Ketika kita menderita karena mengasihi orang lain, itu adalah kasih karunia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu tidak semua orang bisa menerima hal ini. Kenapa Stefanus menghadapi penderitaan? Itu adalah karena kasih karunia. Menderita bagi Kristus adalah rencana Allah di balik segalanya. Ada rencana Allah di balik segalanya. Maka Bapak Ibu memandanglah kepada Allah, datanglah kepada Tuhan ketika kita menghadapi beban berat, ketika kita menderita, ketika kita teraniaya, ketika kita dikucilkan, ketika kita berbeban berat. Pandang kepada Tuhan. Dia selalu ada. Dia selalu ada untuk kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah diam. Bahkan dikatakan di perikop ini, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah diam membiarkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Allah berdaulat atas hidup kita. Sehingga kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu memberontak ketika pergumulan, penderitaan datang menghampiri di dalam hidup kita. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari malam hari ini dari perikop kita, bagaimana agar tetap kokoh dalam menghadapi penderitaan. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Ayat 59. Apa yang dilakukan Stefanus? Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, mari kita belajar. Berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah ya, tapi berserah kepada Tuhan. Berdoa. Berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Karena di dalamnya kita tahu kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Seperti Tuhan Yesus telah meneladani
Ketika Tuhan Yesus menghadapi pergumulan, dia katakan apa? Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Bapa. Biarlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap kuat menghadapi setiap cobaan penderitaan yang kita hadapi, bahkan yang akan kita hadapi. Orang yang kuat menghadapi cobaan bukan berarti dia tidak pernah menangis. Orang yang kuat menghadapi cobaan bukan berarti dia tidak pernah gagal. Justru ketika kita menangis di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, itu bukti bahwa kita kuat. Kita mampu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan yang baru kepada Tuhan. Orang yang kuat, dia percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Maka apapun yang terjadi, baik tidak baik keadaannya, kita tetap mengatakan Tuhan itu baik. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat emas, dikatakan emas itu murni, itu harus melewat proses yang panjang. Emas itu dikatakan murni ketika emas itu sudah dibakar terlebih dahulu dengan api yang sangat panas. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan berat, penderitaan yang sangat berat, kita sedang masuk di dalam proses perapiannya Tuhan. Maka kita tidak perlu takut, maka kita tidak perlu mundur, tapi kita tetap teguh di dalam Tuhan, bahwa di dalam penderitaan itu ada rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Melalui ujian-ujian yang kita alami, melalui masalah-masalah demi masalah yang kita hadapi, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika api pencobaan datang dalam hidup kita, ingatlah bahwasanya kita lagi diproses di dalam peleburan Tuhan. Jangan memberontak, jangan lari dari kenyataan. Poin yang terakhir Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari perikop kita malam hari ini adalah mari kita baca dari ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang dapat kita pelajari sebagai poin terakhir dari Stefanus ketika dia menghadapi penderitaan, supaya tetap teguh, yaitu mengampuni Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jadi kalau kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sungguh mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebab orang yang menyakiti kita, orang yang memberikan penderitaan kepada kita, sesungguhnya mereka perlu ditolong, mereka perlu diselamatkan. Itulah kasih karunia itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kita terlebih terdahulu, karena kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita harus wajib memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bagian kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Bagian Tuhan adalah penghakiman, tapi bagian kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita, sekalipun kita menghadapi banyak penderitaan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita meresponi firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 439, bait 1 dan 2. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan padamu, Bapa yang baik, Bapa sumber segala berkat, Bapa sumber segala hikmat, Bapa yang sudah menyertai kami Tuhan dan memberkati kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Di mana Tuhan Engkau menasihati kami, mengingatkan kami supaya kami tetap kokoh di dalam penderitaan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan rema di dalam kehidupan kami.
Biarlah firman-Mu itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Bahkan Tuhan, lebih dari itu kami boleh menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapak, gembala sidang kami Bapak, dan seluruh pelayan-pelayan-Mu, majelis, dan semua pengurus-pengurus komisi yang ada di gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Biarlah pengurapan Tuhan ada di dalam setiap pelayan-Mu Bapa. Berkati semua keluarga, berkati semua Tuhan pekerjaan, kesehatan. Biar Tuhan yang menyertai, memberkati, memberikan kekuatan yang baru kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu Bapa yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan. Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Biarlah Tuhan berikan kekuatan di dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Apabila ada yang sakit Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah menyembuhkan. Apabila ada Tuhan yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan, kekuatan, pengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa Bapa untuk setiap ibadah yang akan dilakukan, baik itu Tuhan ibadah minggu utama, pagi sore, baik itu Tuhan ibadah kategorial lewat Zoom ataupun live streaming Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan setiap ibadah yang dilakukan Engkau hadir di dalamnya. Memberkati kami Tuhan dan mengurapi setiap kami yang mendengarkannya. Ingatkan anak-anak-Mu supaya tidak lupa mengambil waktu yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani malam hari ini. Kantoria, organis dan juga kameramen, Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa Bapa buat lingkungan kami, di mana kami boleh tinggal, di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau berkati. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, jadikan jemaat-Mu menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan kami, berdoa untuk kota kami Bekasi, berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka, presiden, wakil presiden, dan semua jajaran yang ada di bangsa kami ini Tuhan, yang memimpin bangsa kami ini Tuhan. Biar Engkau senantiasa berkati. Tuhan, taruh roh takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhusus anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan ini Tuhan, Engkau senantiasa berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang akan kami
pohonkan kepadamu Tuhan. Namun di atas semuanya itu Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang terbaik buat kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, ampuni dosa dan kesalahan kami. Agar dosa-dosa kami itu Tuhan tidak menjadi penghalang untuk berkat-Mu yang akan tercurah kepada kami. Dan biar Tuhan mengubahkan kami senantiasa agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292, bait 1 dan 3, sambil mengumpulkan persembahan. Kecapi, mari memuji Allah-Mu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Sinar mentari yang cerah, puji terus yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa, sebab Tuhan baik. Kasih setia Tuhan terus menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Hingga malam hari ini Bapa, kami boleh mengucap syukur. Sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan ajar kami terus untuk mempersembahkan hidup kami yang terutama sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami jemput bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446, bait 1 dan 2. Setialah
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidup sehari-hari. Nyatakanlah firman Tuhan yang telah Saudara dengar. Sampaikanlah kepada yang lain. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan pengasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai. Shalom.